Halo, apa kabar? Anak-anak muda yang dikasih Tuhan, anak-anakku sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Selamat bertemu kembali dalam sekolah minggu pada pagi hari ini. Apakah kalian semua tetap bersuka cita walaupun kondisi masih pandemi, walaupun kondisi masih dalam pengetatan protokol kesehatan, tetapi kalian kiranya tidak jenuh. Yang penting hati sukacita supaya imunnya bangkit, imunnya kuat. Baik, semua sudah diberkati Tuhan hari ini. Saya yakin bahwa kalian selalu dipimpin oleh Tuhan dalam hidup kalian masing-masing. Dan pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang dewasa dalam Kristus. Ya, buku kita Kesatuan dalam pelajaran sekolah minggu ini dewasa dalam Kristus. Dan pelajaran kedua ini tentang berjudul Hukum Taurat Mempersiapkan Anugerah. Hukum Taurat mempersiapkan anugerah. Apa itu? Mari kita akan belajar bersama-sama. Sebelumnya kita akan berdoa, mohon pimpinan Tuhan supaya Tuhan membuka hati pikiran rohani kita supaya kita mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam pelajaran hari ini. Mari kita akan berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur karena pimpinan penyertaan-Mu dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kami tetap ada dalam lindungan Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Tuhan sudah jauhkan dari sakit penyakit, Tuhan jauhkan dari mara bahaya, tetapi Tuhan berikan karunia, pimpinan, penyertaan, dan kesehatan bagi kami. Terima kasih Tuhan, itu semua karena kasih-Mu yang terbaik bagi kami. Berkati kami hari ini yang ingin bersekolah minggu bersama-sama, Tuhan sertai dan pimpin kami sampai akhir nanti. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anakku muda yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akan belajar tentang hukum Taurat mempersiapkan anugerah. Siapa yang tidak kenal hukum Taurat? Dari masa kalian mungkin sekolah minggu dari kecil, Indria, Pratama, Madya, Tunas Muda, sekarang remaja, ya, hukum Taurat itu selalu diajarkan. Om yakin bahwa selalu diajarkan oleh guru-guru dengan luar biasa sehingga kalian dibekali oleh guru-guru masing-masing tentang kerohanian. Nah, pada saat ini kita akan mengingat kembali, merefresh kembali apa itu hukum Taurat, apa itu anugerah, apa itu hukum kasih. Ya, ini ada kaitannya. Sebelumnya rekan-rekan muda atau anak-anak muda yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kalau kalian sudah mengetahui Taurat, ya, pasti tidak lepas dengan seorang nabi yang sangat terkenal, yaitu nabi siapa? Oke, betul, Nabi Musa. Oke, Nabi Musa. Bagian yang terpenting dalam pelajaran hari ini adalah bahwa Tuhan menekankan kepada kita, Tuhan menjelaskan kepada kita bahwa hukum Taurat yang Dia berikan itu melalui Nabi Musa itu bukan untuk menghukum orang Israel pada saat itu konteksnya, ya, bukan untuk menghukum manusia atau bangsa Israel karena kesalahan-kesalahannya. Kita tahu bahwa umat Israel itu umat pilihan Tuhan, tetapi kehidupan mereka selalu menyimpang dari jalan Tuhan, berbuat kesalahan pada Tuhan dan balik lagi bertobat, berbuat lagi kesalahan, dosa lagi, dan bertobat kembali. Itulah kehidupan mereka walaupun bangsa pilihan Tuhan. Tapi kita mengingat, ya, tujuan hukum Taurat diberikan Tuhan bukan untuk menghukum mereka, ya, bukan untuk menyatakan kesalahan-kesalahan mereka, bukan untuk menyatakan kelemahan-kelemahan manusia, ya, tetapi hukum Taurat itu diberikan sebagai wujud perhatian, wujud pemeliharaan Allah terhadap umatnya. Ya, hukum Taurat itu diberikan untuk mengatur pola hubungan yang benar antara Allah dan manusia serta sesamanya. Nah, itu yang perlu diketahui dan diperjelas lagi supaya kalian lebih mengerti dan lebih matang lagi. Ya, kalian sudah dewasa, remaja dewasa, semakin diberkati Tuhan, puji Tuhan. Ya, kita akan lihat, ya, sedikit sejarah tentang hukum Taurat dulu. Dulu Taurat, ya, atau kitab suci bangsa Yahudi pada saat itu terkenal ada 3 macam. Salah satunya ada Taurat, ya. Taurat itu buku besar dalam Alkitab yang disebut Pentateuch, ya, yang berupa gulungan-gulungan yang ditulis pada zaman Nabi Musa, yaitu lima kitab yang terkenal: Kejadian, Kejadian, Keluaran,
imamat bilangan ulangan yang dikenal dengan sering kita sebut adalah KKIBU, ya, KKIBU. Kemudian yang pertama tadi Taurat, yang kedua sebutan lagi adalah Nebiim atau Neviim, ya. Ini yang terdiri dari kitab-kitab Yosua, Hakim-hakim, Samuel, raja-raja, Yesaya, Yeremia, Yeskiel, Hosea, Yoel, Amos, Obadya, Yunus, Mika, Nahum, Habakuk, Yefanya, Hagai, Zakaria, dan Maleaki. Itu kitab-kitab yang disebut Nebiim atau Neviim yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah kitab Ketubim, ya, Ketubim atau kitab yang berupa tulisan-tulisan seperti syair seperti itu, ya. Yaitu terdiri dari Tawarik, ya, Rut, Ayub, Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, Kidung Agung, Ratapan, Ester, Daniel, Esra, dan Nehemia. Nah, itu Ketubim. Jadi ada 3, ya, Taurat, Neviim atau Nebiim, dan kemudian adalah Ketubim. Ya, ini tambahan pengetahuan secara rohani saja. Biasanya ini didalami oleh orang-orang teologi yang khusus sekolah teologi. Ya, kalau kita hanya mengetahui secara tidak detail saja, sebagian saja. Tapi biarlah ini menjadi pengalaman rohani bagi kalian semua, ya, kita semua, termasuk saya dan kalian. Nah, kitab-kitab itu dulunya yang menjadi dasar kehidupan umat Tuhan pada saat itu, pada zaman itu. Dan itu tentu saja itu zaman Perjanjian Lama. Zaman Perjanjian Baru, bahwa Taurat yang terkenal itu diperkuat oleh kedatangan Tuhan Yesus, ya, untuk melengkapi kitab Taurat itu, supaya kitab Taurat itu bisa diterapkan juga oleh orang-orang zaman Perjanjian Baru, ya. Jadi tidak menghilangkan, Tuhan tidak menghapus hukum Taurat, tapi Tuhan Yesus lahir ke dunia itu untuk melengkapi hukum Taurat itu, ya, melengkapi hukum Taurat itu. Nah, saudaraku, kaum muda yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan belajar satu-satu, yaitu pertama adalah hukum Taurat mengajarkan aturan-aturan, ya. Hukum Taurat mengajarkan aturan-aturan. Kita tahu bahwa hukum Taurat itu fungsi-fungsinya ada 3, ya. Fungsi hukum Taurat itu ada 3. Yang pertama adalah menuntun manusia agar tidak menjauhi hukum Tuhan. Ini dalam kitab Keluaran pasal 20, ya. Kalau tentang Taurat Tuhan, ya, hukum Taurat itu dipelajari dalam kitab Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai yang 11 lebih, ya. Itu mempelajari tentang hukum Taurat, isi-isi hukum Taurat, apa itu hukum-hukum seperti apa, ya. Yang pertama adalah menuntun manusia. Hukum Taurat itu berfungsi menuntun manusia, ya, menuntun manusia bagi orang percaya supaya tidak menjauhi hukum Tuhan, tidak menjauhi hukum Allah. Nah, ini yang pertama. Jadi hukum Taurat diberikan agar manusia belajar jujur, ya. Manusia belajar jujur, manusia belajar mengasihi Tuhan, dan manusia belajar mengasihi sesamanya. Yang pertama. Yang kedua, yaitu mengatur hubungan manusia dengan Tuhan. Itu jelas sekali dalam kitab Taurat, hukum Taurat sendiri, hukum 1 sampai yang ke-10, ya. Itu dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah tentang hukum mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, yang ditulis, atau hukum yang pertama sampai yang ke-4 itu mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, ya, hubungan manusia dengan Tuhan, supaya hubungan-hubungan itu bisa lebih baik, ya, antara manusia dengan Tuhan. Dalam kitab Taurat itu pola hubungan antara manusia dengan Tuhan itu diatur dalam 10 hukum Tuhan, khususnya hukum yang pertama sampai hukum yang ke-4. Ini yang kedua. Yang ketiga, yaitu hukum Taurat berfungsi untuk mengatur hubungan manusia dengan sesamanya, ya. Mengatur hubungan antara manusia dan sesamanya, itu yang ketiga. Ya, itu yang tertulis dari mulai hukum yang ke berapa tadi? Ke-5 sampai yang ke-10. Benar, ya. Jadi kalian sudah hafal hukum-hukum itu, dan itu kita refresh kembali. Nah, itu
adalah hukum Taurat yang bertujuan untuk mengajarkan aturan-aturan. Jadi orang Israel pada saat itu diberi aturan, ya. Jadi Taurat itu bukan untuk menyalahkan mereka, tetapi untuk mengatur kehidupan mereka, pola hidup mereka, supaya hidup mereka sesuai dengan kehendak Allah Bapa. Ya, kemudian menuntun mereka, hubungan mereka antara Tuhan dengan manusia. Kemudian mengatur hubungan antara manusia dengan sesama manusia, supaya semua itu berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, karena kehendak Tuhan itu pasti semua baik, ya, semua baik. Ya, supaya orang-orang Yahudi pada saat itu menggunakan hukum Taurat, ya, hukum Tuhan itu menjadi bagian yang tidak bisa digeser dari hidup dan pikiran mereka. Nah, maksud Tuhan itu seperti itu. Ya, saudara kaum muda yang dikasih Tuhan, ya, ada, kalau di dalam perjanjian baru itu ada yang disebut hukum kasih. Nah, hukum kasih itu sebenarnya ada suatu hukum anugerah yang mengajarkan tentang kasih Tuhan. Ini yang bawa siapa? Oke, Yesus. Ya, jadi sudah berbeda dengan konteksnya. Konteks zaman perjanjian lama adalah manusia diberi hukum oleh Tuhan itu supaya manusia dekat dengan Tuhan, memuliakan Tuhan, tidak menjauhi hukum-hukumnya, tetapi mengikuti hukum-hukumnya, bisa hidup jujur, hidup benar di hadapan Tuhan. Ya, karena ada hukum-hukum itu, hukum 1-4 untuk memelihara hubungan manusia dengan Tuhannya. Kemudian hukum yang ke-5 sampai yang ke-10 untuk mengatur hubungan manusia dengan sesamanya supaya lebih baik seperti kehendak Tuhan. Hukum yang berikutnya adalah hukum anugerah. Hukum anugerah yang mengajarkan kasih Tuhan, yang kita sering adalah Injil Kristus. Yang kita sebut Injil Kristus Yesus, karena memang di masa perjanjian baru, yang diberikan oleh Allah. Ya. Jadi kedatangan Yesus, kelahiran Yesus itu adalah menggenapi hukum Taurat. Kedatangan Yesus itu menggenapi hukum Taurat, melengkapi hukum Taurat, bukan menghapus tetapi melengkapi, supaya hukum itu lebih lebih kuat, lebih bagus, lebih baik, ya, untuk mengatur kehidupan umat manusia dari segala zaman. Dan saya yakin bahwa hukum Taurat itu dipercaya sampai saat ini pun itu berlaku, ya. Saat ini pun berlaku untuk siapa? Saya, saudara, untuk yang lain-lain, orang-orang yang belum percaya pun juga berlaku hukum Taurat ini. Orang percaya diselamatkan oleh anugerah sebagai pemberian Allah, namun anugerah Allah harus ditanggapi dengan iman dan percaya. Ya, yang percaya percaya penuhnya kepada Tuhan. Nah, kaum muda yang dikasihi Tuhan, ya. Jadi hukum kasih ini adalah ajaran Yesus yang menyempurnakan Taurat. Yang pertama, ajaran Yesus dalam menyempurnakan Taurat. Ya, itu yang salah satu fungsi hukum kasih itu. Ya. Kenapa? Karena ketika dosa makin bertambah banyak, dosa makin menguasai dunia ini, Allah melihat bahwa manusia itu perlu diselamatkan. Ya, mengapa manusia sekarang ini sulit diselamatkan, ya? Kenapa ya? Kenapa manusia sekarang ini sulit diselamatkan? Ya, karena banyak pengaruh-pengaruh yang ada di sekitarnya, seperti hasutan-hasutan, ya, kemudian seperti apalagi lingkungan, tekanan lingkungan, ya, pola pikirnya yang berbeda dengan pola pikir Tuhan, pola pikir orang lain berbeda dengan pola pikir orang Kristen misalnya, ya. Kemudian cara pandang yang berbeda, cara pandang yang keliru, ya. Ini berkaitan dengan adanya adat, budaya yang sangat mempengaruhi. Nah, makanya banyak orang-orang yang sulit diselamatkan zaman sekarang ini karena banyak pengaruh-pengaruh seperti itu. Kemudian pola asuh, pola pengajaran yang keliru, dan tekanan-tekanan masyarakat terhadap agama atau budaya tertentu. Nah, itu membuat banyak orang yang belum bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Mengapa? Nah, itu tantangan buat kita, tantangan buat umat Tuhan, umat Kristen yang harus dan bertanggung jawab menjadi terang dunia, menjadi terang, ya, menjadi garam dunia,
ya, sehingga pancaran hidup kita ini akan terlihat oleh mereka dan mereka percaya bahwa orang Kristen itu sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan. Amin. Nah, ini yang kita harus menyetujuinya, harus menyetujui, percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, kaum muda yang dikasih Tuhan, itu tadi yang pertama, ajaran Yesus. Yesus datang ke dunia ini menyempurnakan Taurat. Ya. Kemudian yang kedua, ajaran kasih Tuhan memulihkan ajaran Taurat. Jadi memulihkan ajaran Taurat. Ya, tadi menyempurnakan, kemudian memulihkan, dan yang ketiga adalah makna anugerah atau hukum anugerah itu adalah mengajarkan kasih, maka disebutnya hukum kasih. Kalau kalian lihat 10 hukum Tuhan itu disingkat oleh Yesus, bukan disingkat untuk menghilangkan, tetapi menggenapinya dengan disebut hukum kasih itu. Ya, yang tertulis dalam kitab apa? Matius pasal berapa? 22 ayat 37 sampai 40 saya. Tuhan berkata apa? Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Itu hukum kasih. Jadi hukum kasih ini singkat tetapi bermakna luas sekali, melengkapi apa yang disebut hukum Taurat. Nah, ini ada korelasinya, ya, ada hubungannya antara hukum Taurat dan hukum kasih. Nah, itu pelajaran yang dapat kita refresh, dapat kita dengarkan saat ini, ya. Dan kesimpulannya adalah pelajaran hari ini tentang hukum hukum Taurat dalam mempersiapkan anugerah, yaitu bahwa hukum kasih Tuhan itu melengkapi hukum Taurat, intinya ya. Jadi hukum Taurat diberikan Tuhan melalui perantaraan Nabi Musa. Ini sebagai kesimpulan ya. Hukum Taurat diberikan Tuhan melalui perantaraan Nabi Musa agar manusia menemukan kasih yang sejati dalam Kristus Yesus. Jadi Yesus Kristus itu datang bukan untuk melenyapkan hukum Taurat. Ya, sekali lagi ya, bukan untuk melenyapkan, menghapus hukum Taurat, tetapi Yesus datang untuk menyempurnakan Taurat. Menyempurnakan Taurat, ya. Barang siapa menerima anugerah Tuhan, maka keselamatan akan datang dan membawa jaminan kekekalan. Nah, kaum muda yang dikasih Tuhan, kiranya pelajaran hari ini yang singkat ini mampu membuka kembali pengetahuan rohani kita, ya. Melalui pelajaran hari ini mengingatkan kepada kita untuk mengerti bahwa hukum Taurat dan hukum kasih itu memiliki hubungan, memiliki korelasi, ya, saling melengkapi, ya, bukan meniadakan hukum kasih itu, tapi hukum kasih ini melengkapi Taurat Tuhan. Kiranya pelajaran hari ini akan menjadi berkat bagi kalian semua, menguatkan kalian semua, dan mudah-mudahan harapannya adalah kita minta diselamatkan oleh Tuhan. Karena apa? Karena kita ini ada sebagai orang percaya sungguh-sungguh memiliki kesempatan untuk menunjukkan keyakinan kita yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, ya, keyakinan kita pada Tuhan, dan kita diselamatkan oleh Tuhan. Amin. Ini yang sudah menjadi berkat kalian semua. Kiranya Tuhan berkati. Mari kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada kesempatan pagi hari ini kami boleh belajar dengan singkat tentang firman kebenaran-Mu. Kiranya Tuhan akan memberkati, tanamkan dalam hidup kami, tanamkan dalam hati kami, sehingga firman ini akan bertumbuh berkembang dalam hidup kami masing-masing. Berkati semuanya Tuhan, anak-anak muda ini, berikan mereka kekuatan dalam melalui pelajaran pada pagi hari. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Selamat siang, selamat pagi kaum muda, kiranya Tuhan memberkati kalian semua dan selamat beraktivitas. God bless you.